Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Fadil Nasution. Saya dari Ilmu Kelautan angkatan 2019, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu materi saya yang berjudul Fluidostatis, di mana dosen pengajarnya itu Pak Ronald Magasi Hutauruk, SKLMSI, dan asisten praktikum saya yaitu Bang Fajri Ramadan. Baiklah, slide pertama yaitu tekanan di dalam fluida. Tekanan dalam fluida dirumuskan dengan ini, tekanan sama dengan F per A. F ini adalah gaya dan A ini adalah luas bidang. Contohnya, diasumsikan suatu kolam berenang tingginya kedalaman 2,4 meter. Berapa tekanan yang akan terjadi? Jawabannya, massa jenis dalam pond sama dengan massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kuadrat. Rumus tekanan yaitu massa jenis kali gravitasi kali tinggi. Massa jenis tekanan sama dengan 1000 dikali 9,8 dikali 2,4. Tekanannya yaitu 23.520 Pascal. Dan artinya ketika kamu, dan Pascal ini dalam bentuk ATM. Jika mau diubah ke persenannya, pas tekanan ini dibagi dengan tekanan ATM, yaitu 23540 dibagi 101.300, hasilnya 23%. Maka jika kamu berenang dalam suatu kolam berenang, kamu akan berenang di dalam dasar dan mendapatkan tekanan 23% ATM. Dan slide yang kedua yaitu gaya fraction of ice above the surface, yaitu gaya ini S di atas permukaan. Nah, ketika sebuah objek mengapung, maka massa jenis objek lebih kecil daripada massa jenis cairan, yang menjadikan gaya pada objek lebih berat biasanya, yaitu W display liquid sama dengan W objek, dimana massa kali gravitasi liquid sama dengan massa gravitasi kali objek. Dengan rumusnya yaitu V1 per V0 sama dengan massa jenis 0 per massa jenis liquid. Yang dapat dirumuskan sama dengan ini, gaya sama dengan 1 dikurang volume dari liquid per volume dari objek, atau gaya sama dengan 1 dikurang massa jenis objek per massa jenis liquid. Slide selanjutnya yaitu gaya melawan dinding di dalam air. Ini misalnya dinding, ini tinggi dari dinding, ini adalah batas airnya, sedangkan ini lebarnya, maka dapat dirumuskan sebagai gaya sama dengan massa jenis kali gravitasi kali L ini sama dengan GL ini gravitasi dari liquid kali H kuadrat per 2. H ini tingginya, L ini lebarnya tadi. Massa jenis kali gravitasi kali lebar kali H kuadrat per 2. Selanjutnya tekanan gauge dan total tekanan. Total tekanan ini berhubungan dengan tekanan gauge. Tekanan gauge sama dengan massa jenis kali gravitasi kali tinggi, dimana rumusnya massa gauge adalah tekanan gauge adalah tekanan total dikurang tekanan ATM, sedangkan tekanan total sama dengan tekanan gauge ditambah tekanan ATM. Ini misalnya contohnya adalah tekanan di dalam ban. Tekanan gauge versus tekanan total. Slide selanjutnya yaitu prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan jika dalam suatu muatan yang berisi cairan, tekanan akan berpindah
ke segala arah cairan. Nah, misalnya ini ada pipa 1 dan pipa 2. Jika pipa 1 diberi tekanan, maka arah tekanan akan ke pipa 2, mengangkat mobil di atasnya dengan mempunyai luas penampang masing-masing. Dengan rumusnya yaitu P1 sama dengan P2 sama dengan F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Selanjutnya gaya benda yang mengambang di multiple layers atau di sudut yang sempit gitu. Benda dapat mengambang itu jika terjadi massa jenis 1 lebih kecil dari massa jenis 2. Konsepnya ini, massa jenis liquid dikali volume liquid dikali gravitasi. Slide selanjutnya yaitu berat suatu benda di dalam objek jika objeknya itu berisi air gitu, dimana massa jenis objek lebih besar jadi liquid, maka benda tersebut akan tenggelam. Kita ketahui bahwa massa jenis yaitu massa bagi volume. Selanjutnya, kenapa suatu benda bisa mengapung? Misalnya diasumsikan sebuah figure of condition when the object tanpa ada tambahan beban di atas, yang ini tanpa beban, yang ini telah ada beban di atas bendanya. Kita dapat mengatakan gaya atau daya dari objek sama dengan massa kali gravitasi atau W massa additional liquid display. Massanya dapat dilihat dari dapat dirumuskan dari massa jenis liquid dikali kali ini adalah lebar atau volumenya, pangkat 2 kali Y. Ini adalah jarak antara air ke atasnya. Oke, sampai di situ. Berikut penjelasan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.